Belittering di Asen, Pak Dullah dan Bu Solihah. Ada Dewan Juri dan Bapak dosen, doakan kami jadi wanita solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para dewan juri yang kami muliakan dan segenap Bapak dosen, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Puji syukur hanya milik Allah yang telah menganugerahkan cinta. Semoga kita semua bahagia dan pandai bersyukur tidak hanya di mulut saja. Salawat dan salam kepada baginda Nabi yang mulia yang menjadikan wasilah sehingga wanita berharga. Semoga kita syafaatnya akan kita raih dan bersamanya dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, kita semua sebagai perempuan pasti akan mendapatkan ridho dari Allah jika kita tergolong sebagai ciri-ciri wanita solehah. Tapi Allah akan melaknat kita jika kita tergolong wanita durhaka. Karenanya saya akan menyampaikan ciri-ciri wanita solehah. Bu, Ibu, pengen jadi wanita solehah? Kenapa? Pengen istrinya solehah, Pak? Atau lihat cari solehah lain? Setiap pasangan yang sudah menikah lama atau baru pasti akan bahagia jika memiliki istri yang solehah. Tetapi pasti akan banyak masalah jika istrinya bukan wanita solehah. Seorang suami pasti akan tampak semangat kerja dan ibadahnya jika istrinya wanita solehah, betul Pak? Istri juga tidak akan kufur nikmat jika suaminya mampu membimbing dirinya untuk menjadi wanita solehah. Anak pun akan tumbuh kembang dengan akhlak yang baik jika ibunya wanita solehah. Tapi berbeda, tak suami, istri, anak pasti akan jauh dari kebahagiaan jika tidak memiliki seorang ibu atau istri wanita solehah. Na'udzubillah. Ibu, Bapak, apa sih ciri wanita solehah? Tahu nggak Bu? Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairun nisa'i imra'atun idza nadhaqta sarratka, idza nadhaqta ilaiha sarratka, wa idza amartaha ata'atka, wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Kata Nabi, ada 3 poin ciri wanita solehah. Yang pertama, ketika engkau memandangnya, dia akan menyenangkanmu. Dan ketika engkau perintah, dia akan mentaatimu. Dan ketika engkau tidak bersamanya, dia akan menjaga untukmu dalam penghormatan dirinya dan harta suaminya. Jadi kata Nabi dalam hadis tersebut ada 3 poin. Ada berapa Bu? Ada 3. Salah satu yang terpenting adalah waqin hibta'anha. Dan ketika suaminya tidak bersamanya, hafizatha, dia akan menjaga untukmu fi nafsiha, dalam kehormatan dirinya, fi malika, dan harta suaminya. Jadi seorang istri yang solehah itu, maka Masya Allah, dia pasti akan menjaga kesucian matanya untuk tidak melihat yang haram. Dan dia akan menjaga lisannya untuk tidak menghina, membicarakan kejelekan suaminya. Dan dia pasti akan menjaga langkah kakinya tidak melangkah yang tidak diridhoi suaminya. Dan pasti dia akan menjaga kesucian farjinya untuk tidak tersentuh yang haram. Dan dia akan menjaga harta suaminya dengan mengatur secara makruh dan membelanjakan sesuai kebutuhan. Ketika suaminya memberikan amanah kepada istrinya, mama, ayah ada keperluan yang sangat lama, jadi tolong jaga anak-anak dan ini keperluan sehari-hari. Maka istri yang solehah pasti akan
dan berlebihan. Leceh-leceh pada yang bukan muhrim, betul Bu? Ini pada kita Bu. Aku wanita solihah, tapi suami kerja kita ikut keluar karo ngomongin mertu, selalu shopping apa aja dibeli, giliran anaknya minta diomel-omelin. Ibunya beli seragam warna kuning ada, warna coklat ada, betul Bu? Betul Pak? Giliran ada suami di rumah omel dandan, pakainya daster yang sebelahnya ada sobek, betul Pak? Maka Sayyidah Asma binti Abu Bakar Siddiq ketika berpapasan dengan Rasulullah, kata Rasul, ya Sayyidah Asma, kemarilah bersama kami. Tapi Sayyidah Asma memilih berjalan sendiri karena menjaga perasaan suaminya. Karenanya bisa diterapkan kita ketika suami enggak ada, menjaga suami ada bersoleh diri, suami selalu setia bersyukur diri, suami nikah lagi alhamdulillah. Istri bagaikan berlian yang terawat, yang mempunyai nilai berharga. Allah berfirman dalam surat An-Nisa bagian ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Fassalihatu hafizatun, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Allah. Ciri wanita solehah adalah yang taat dan memelihara dirinya ketika suami tidak bersamanya, karena Allah telah memelihara dirinya. Karenanya adalah dari sekarang kita belajar untuk menjadi wanita solehah, dan kita memohon kepada Allah, ya Allah jadikan kami ini wanita solehah, wanita yang kau ridhoi, dan semoga mudah-mudahan Bapak Ibu di sini bisa membimbing istrinya menjadi wanita solehah. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kesalahan kurangan akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Makan siang, makan malam. Lautnya tetap ikan hasil. Izinkan saya untuk jawab salam untuk semua para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديهم يهتدون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وجهه ومثاله في من أن اشكر لي ولوالدي وإليه المصير. صدق الله وصدق الله العظيم. Ya sama-sama kami hormati yang terhormat Ketua Dewan Pembina Hari Salah Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Rasim Mahmud MM, yang kami hormati Ketua Yayasan Hari Salah Dr. Haji Fajrul Munir MPDI, yang kami hormati Direktur Pembina Dakwah Hari Salah, yaitu Bapak Haji Akmal Ulun
Abang SQS Tos, dan Dewan Juri yang Insya Allah semuanya kita dimuliakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah, Allah yang Maha Kasih, kasihnya tak terbidang, menyinari hati dengan cahaya iman. Salawat segala salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih Allah, pembawa rahmat bagi seluruh alam, suri teladan umat Islam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di sini, semoga mendapatkan syafaat dan bisa bertemu sang kerajaan di hari kemudian. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 cara berbakti kita kepada orang tua. Pertanyaannya, sudahkah kita bakti kepada orang tua kita? Bagaimana cara berbakti kita kepada orang tua kita, terutama yang masih hidup? Contoh kecil, jangan sekali-kali berkata kasar kepadanya. Jangan menyakiti hati dan perasaannya dengan lisan kita. Tapi masih ada nggak di antara kita atau anak-anak kita yang berkata kasar kepada diri kita? Miris kondisi yang sekarang terjadi, banyak anak-anak yang terhembus dengan HP-nya daripada perkataan orang tuanya. Betul? Astagfirullahaladzim. Semoga Allah menjaga anak-anak kita dalam bertaatan kepada Allah. Yang kedua adalah mentaatinya. Sami'na wa ata'na, mendengar nasihatnya dan mentaati semua perintahnya. Karena tingkatan taat yang paling tinggi adalah taat kepada Allah. Setelah itu taat pada orang tua. Betapa mulianya orang tua kita berada di dunia ini. Kenapa kita harus taat kepada orang tua kita? Karena orang tua kita lah kita bisa berada di dunia ini sampai detik ini. Karena kasih sayangnya, karena pengorbanannya, karena keringatnya, bahkan air mata yang mengalir di setiap malamnya. Tapi masih adakah di antara kita anak-anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo? Betul? Jadi semoga insya Allah mudah-mudahan kita anak yang berbakti kepada orang tua. Dalam firman Allah tidak sadar surat Luqman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahdan wa fisaluhu fi amain biskulli wa liwalidayhi wa ilayhi al-masir. Yang artinya diperintahkan kepada kita manusia untuk berbuat baik, yaitu kepada orang tua kita, terutama ibu kita yang telah mengandungnya selama 9 bulan dalam keadaan lemah yang bernambah-nambah dan juga menyempihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada orang tuamu, hanya padanya lah kami diberikan. Yang ketiga, kita tutup dengan mendoakannya. Bagi para hadirin yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa. Semoga orang tua kita yang masih hidup, kita doakan. Semoga mereka mengampunkan dosa dan kesalahannya. Bagi orang tua kita yang telah tiada, insya Allah kita bisa bertemu dalam jannah Allah. Kita angkat kedua belah tangan kita bersama-sama
رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لي من ولدي وابني Burung Miriam, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menggunakan kertas menghafal karena kami murid Bonton. Jadi mohon maaf apabila pengambilan kami tidak maksimal karena kami baru belajar sekitar 2 bulan dan tiba-tiba mendapat kabar harus tingkat muhadarah. Doain ya Pak dosen, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli sinki wal wafa. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا هذه الزمتية بالموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم wa nahnu ala dzalika lasyahidin. Pertama yang paling utama yang kami hormati serta kami muliakan Ketua Dewan Pembina Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Khazim Mahmud MH. Selanjutnya yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Yayasan Padesalan Ustaz Fajrul Munir Dr. Muhammad Serwela, Dr. Ustaz Fajrul Munir MPD. Selanjutnya yang saya hormati Direktur Pendidikan Dakwah Padesalan Ustaz Haji Ahmad Algam SUSOS dan seluruh Dewan Juri yang insyaallah hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang terhormat yang saya hormati serta saya cintai seluruh teman-teman sama perjuangan di dalam kita penyebar dan mengadakan Islam menjadi perantara Allah untuk menebar kebaikan di muka bumi ini. Amin Allahumma amin. Tak ada kata yang pantas untuk kita bicarakan selain puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan yang Allah limpahkan kepada kita. Tidak sanggup kita menghitungnya satu demi satu segala nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan dengan segala nikmat tersebut menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan iring salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada manusia pilihan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Para dewan juri dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah saya menguraikan tentang alam-alam yang akan kita lewati sebelum kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah alam ruh, di mana di alam ruh ini kita belum berbentuk sebagai wujudnya manusia sekarang.
di hadapan pengadilan kita lawan sanksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada Tuhan yang patut diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, alat berikut yang akan kita katakan adalah talang rahim atau talang kandungan. Selama kandungan kurang lebih 9 bulan 10 hari kita berada dalam kandungan seorang ibu, maka kita akan mengalami alam berikut yaitu alam dunia. Ibu bahwa enaklah tinggal di dalam dunia. Enak tidak bahwa enak dan tidak enak. Tentu saja dunia Allah hamparkan untuk kita semua sebagai khalifah Allah di muka bumi. Jadi sejatinya kita ini adalah khalifah di muka bumi. Kita yang berkewajiban memelihara dan menjaga bumi ini. Mudah-mudahan kita semua menyadari bahwa setiap kita bukan cuma kiai, bukan cuma ilmuwan, tapi kita semua adalah nabi dan dahlia di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan semuanya di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah ibu-ibu, di alam dunia ini adalah Nabi Muhammad mengingatkan kita, ad-dunya sijnul mu'min wa jannahul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Pak, Bu, kalau penjara memang nggak mampu. Ada batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar. Orang Islam itu banyak aturan, tapi dibuat aturan untuk kebaikan kita sendiri ya Bu ya. Pak, paham? Jadi silakan yang mau mengejar harta, monggo dipersilakan. Yang mau punya mobil mewah, silakan. Yang mau punya rumah bertingkat 5 juga dipersilakan. Carilah sebanyak-banyaknya harta yang menghendaki di dunia ini. Tapi ingat, semua akan ada bertanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi minta uang istri 1, diperbolehkan menjadi istri 2, tidak puas diperbolehkan 3, tidak puas sudah 4. Kalau bapak tidak punya, kita apain bang enaknya? Enaknya diapain Kalau bapaknya sedangkan dia aja diperbolehkan menjadi istri 4, mau tambah lagi, enaknya kita apain? Kita arah keliling kampung karena tidak ada film syariat Islam lebih dari 4. Oke, lanjut ke maksud itu. Setelah kita berkali di dalam dunia dengan segala kebudayanya, dengan segala resiko dan ujiannya, kita memasuki alam kubur. Coba saya mau tanya, siapa di sini yang usianya sudah 50 tahun dan 1 tahun? Kalau tanggal pun saya termasuk yang sudah 50 tahun. Oke, ya. Pulang dari sini silahkan mengantar area dokumen. Kulit mulai kendul, pandangan mulai kabur, umpan mulai bertabur, gigi badan yang gugur, ujung-ujungnya tangannya kubur, dan tas yang siap masuk alam kubur. Jadi siap tidak siap kita semua bakal mati. Mau tidak tahu mati itu pasti akan terjadi. Jadi mumpung ada kesempatan, mari sama-sama kita perbanyak amal kebaikan kita selama di dunia. Perempuan amal kebaikan itu tidak harus yang tinggi-tinggi bukan sesuai kemampuan kita. Orang kaya amal 1 juta, kita amal 10.000. Enak nggak di Islam? Enak nilai pahalanya sama, karena sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak bisa ngirim Bu. Mereka yang hartanya banyak, mobilnya berjejer banyak, nanti gerak bisa dari hari kiamat. Nah kita yang hidup seadanya, terkhusus saya dan tetap bersyukur kepada Allah telah memberikan ihsan kita di yaumil akhir. Selanjutnya, pertama kali Allah bangkitkan dari alam kubur adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat tidak mengenai kita. Allah cintakan paling akhir, dibangkitkan paling pertama. Luar biasa tidak? Disusul dengan para ulama beliau, nabi-nabi setelahnya, dan sampai akhir manusia. Bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang sakaratul maut kita pun sudah setengah ditanggung oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika para nabi yang lain lepas tangan, ketika diminta syafaat, Nabi kita yang paling pertama berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai tersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
meminta agar umatnya jangan sampai ada yang masih berada di dalam neraka. Sampai Allah bertanya, wahai kekasihku, apa lagi yang kau inginkan? Bukankah seluruh umatmu sudah aku jamin masuk surga? Lalu baginda Rasulullah SAW meminta mengatakan asing ada begal yang tertinggal. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang ikut ke surganya Allah melalui baginda Rasulullah SAW. Ketemu hari ini ada ampun Bapak Ibu. Gulung benang tengah lapangan, menang tidak pernah kami senang. Jadi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.